Hey, kalian pernah berpikir nggak gimana caranya kalian bisa hidup di dunia ini? Ya, tentunya dengan ilmu. Dan untuk beradaptasi di dunia ini, kalian tentunya membutuhkan yang namanya general knowledge. General knowledge adalah pengetahuan umum. Nah, komponennya adalah semantic memory. Nah, di sini aku akan membahas apa itu semantic memory. Jadi, semantic memory itu adalah merupakan bagian dari memori yang bertugas dan berfungsi untuk mengkategori dan mengkonsepkan suatu objek. Jadi, misalnya gini ya, untuk kategori. Kalian pernah dengar nggak sih binatang yang bersuara meow? Yap, betul banget. Itu kucing. Binatang yang bersuara meow itu adalah kucing. Kenapa? Karena kalian sudah mempunyai pengalaman di kehidupan kalian yang sebelumnya, dan kalian telah mempelajari bahwa, oh, binatang yang bersuara meow itu adalah kucing ya. Oke. Dan yang kedua, itu adalah konsep. Bagaimana otak kalian ini mengkonsepkan sesuatu objek. Contohnya, kursi. Kalian tahu kursi itu untuk apa? Yap, untuk duduk. Bisa aja untuk alas laptop, atau bisa aja untuk tiduran, atau bagaimana menurut memori kalian. Itu tergantung konsep yang berada di pikiran kalian sebenarnya. Dan kursi fungsinya tidak hanya untuk duduk, kalian akan tahu juga komponen-komponennya apa aja. Nah, di kursi itu ada komponennya adalah kaki-kakinya, terus ada alasnya, terus ada penyandarnya nih, kayak gini. Oke. Terus mungkin nih beberapa model kursi ada yang untuk seperti menulis kayak kursi kuliahan deh gitu. Dan semantic memory ini ada beberapa pendekatan untuk melakukan penelitian. Di antaranya adalah prototype approach. Apa itu? Bagaimana penelitiannya dan bagaimana hasilnya? Dan kalau dijabarin mungkin itu adalah suatu kesia-siaan karena terlalu panjang. Di sini aku akan langsung aja ke intinya yang simple. Jadi prototype approach ini cenderung mengkategorikan suatu objek dengan membandingkannya dengan prototype. Nah, gini. Kalian pernah nggak sih dikasih lihat suatu objek, misalnya mobil di masa depan. Nah, mobil di masa depan itu nggak ada rodanya, terus floating gini loh, mengambang di atas udara, lalu mungkin tidak mengeluarkan polusi. Kalian pernah nggak sih dikasih lihat itu tanpa dikasih tahu sebelumnya, tapi kalian tahu bahwa itu adalah sebuah mobil. Bagaimana kalian tahu itu sebuah mobil? Karena kalian sebenarnya udah punya seperti template gitu di otak kalian bahwa bentuk mobil di masa depan mirip loh saya bentuk mobil di masa sekarang. Ada kap bagasinya, ada kap mesinnya, ada kabin yang ya mungkin nggak lebar, cenderung sempit, terus ada kaca kanan, depan, kiri, belakang, dan ada pintu kanan dan kiri gitu. Dan prototype approach ini menyebutkan bahwa sebenarnya itu akan cenderung membuat priming effect. Nah, apa itu priming effect? Priming effect itu adalah kemampuan otak kita untuk mengingat sesuatu yang di masa lalu dengan membandingkan suatu objek yang sedang kita analisa gitu. Misalnya kayak contohnya tadi mobil yang masa depan itu loh. Mungkin saat pertama kali kalian itu menganalisa terlebih dahulu ini bentuk apaan sih gitu. Tapi setelah kalian telaah bahwa ternyata ini adalah sebuah mobil gitu.
Tapi ini mungkin mobil masa depan karena tidak ada bannya, bisa floating di udara gitu, dan lain-lain gitu. Selanjutnya di semantic memory ini tadi disebutkan adalah ada kategori. Nah, kategori ini ada beberapa level. Nggak beberapa level sih, ada 3 level. Yang pertama itu adalah superordinate. Oke. Nah, superordinate ini adalah suatu hal yang sangat umum. Misalnya, kalian pernah melihat kendaraan kan? Nah, kendaraan itu masih benar-benar umum. Kendaraan itu ada mobil, ada motor, ada beca, ada pesawat, ada kapal, ada UFO dan lain-lainnya gitu. Nah, untuk menspesifikasikannya itu kita harus naikkan ke levelnya, itu adalah basic level. Nah, basic level ini kita bisa mengkategori lagi bahwa ada kendaraan roda 4 bernama mobil, ada kendaraan roda 2 yang bernama motor, kendaraan roda 3 yang bernama bemo, beca, bajai, dan lain-lain. Lalu setelah di basic level ini cenderung untuk membuat priming effect tadi, karena ini bisa dibilang masih agak umum walaupun lebih spesifik dibandingkan superordinate. Kita tahu bahwa itu ada mobil karena ini roda 4, ada kap mobil, ada kabin, ada kaca depan, belakang, kiri, kanan, dan ada pintu kiri kanan gitu kan. Lalu untuk lebih spesifiknya lagi, mobil itu pasti terbagi-bagi dari beberapa merek. Nah, merek ini yang berada di level subordinate. Oke, subordinate. Subordinate level ini adalah level yang paling spesifik. Misalnya, aku ingin membeli mobil merek Toyota. Si itu pengen membeli mobil merek Maserati. Si ini pengen membeli mobil merek Vios, dan lain-lain. Itu adalah level kategorisasi di semantic memory. Oke? Dan sebenarnya semantic memory ini manfaatnya apa sih? Jadi manfaat semantic memory ini akan membuat kita untuk menjadi expertise sebenarnya gitu. Jadi seorang expert tentunya dia melakukan sesuatu trial and error yang ya bisa dibilang dia adalah seorang pemula dulu gitu kan. Sebelum jadi expert dia pemula dulu gitu. Nah, dengan bantuan prototype dan mengkategorisasi dan mengkonsepkan suatu objek, seseorang ini lambat laun dengan trial and error-nya akan menjadi seorang expertise gitu. Contohnya seorang dosen itu sudah menjadi expertise karena sebelumnya dia belajar ketika kuliah, dia pasti melakukan yang namanya mengkategorisasi dan mengkonsepkan suatu objek atau suatu hal, suatu pelajaran dan lain-lain gitu. Dan aku sendiri tentunya masih jadi mahasiswa, aku masih berada di level trial and error, mengkategorikan dan mengkonsepkan sesuatu, lalu mengelaborasi antara materi ini dan materi ini gitu kan. Itu aku lakukan untuk menjadi expertise. Inilah manfaat dari semantic memory. Nah, semantic memory itu mengaktifkan beberapa bagian otak yang tentunya yang paling utama adalah ini nih, di lobus frontal kalian. Lobus frontal itu pusat tempat kalian berpikir. Itu bahasa awamnya sih gitu, tempat kalian berpikir. Kalau bahasa psikologinya adalah pusat kognisi manusia gitu, di mana kalian bisa menganalisa, critical thinking, decision making, dan lain-lain yang berhubungan dengan proses berpikir kalian, menentukan sesuatu, berpikir kritis, dan lain-lain gitu. Oke. Videonya sampai di sini aja, and see you on the next video. Bye bye.